Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sharing On Me. Hari ini kita akan share tentang tahapan P3K jabatan fungsional, khususnya formasi dokter. Gimana sih tes P3K tersebut? Untuk perbedaan P3K dengan PNS atau tentang P3K gambaran secara umum, teman-teman bisa lihat di video yang sebelumnya. Baik, kita mulai. Semoga bermanfaat. Nah, menurut Permenpan RB nomor 29 tahun 2021 pasal 19, seleksi pengadaan P3K sebagaimana dimaksudkan pada pasal 11 itu terdiri dari tahapan yang pertama seleksi administrasi, yang kedua seleksi kompetensi. Nah, untuk menerapkan kedua seleksi ini di dalam pasal 24-nya perlu dipertimbangkan integritas dan moralitas dari peserta. Oleh karena itu dilakukan tes yang ketiga, yaitu wawancara. Untuk P3K tahun 2021 kemarin tahapannya ya seperti ini, lebih kurang sama seperti CPNS, pengisi data di SSCN, kemudian seleksi administrasi, udah lulus baru ke seleksi kompetensi, gitu-gitu ya teman-teman. Nah, untuk seleksi administrasi yang pertama, itu dia maksimal untuk tenaga kesehatan ya teman-teman, berusia maksimal 57 tahun per 1 April 2019. Karena kalau mau ikut yang tahun 2022, ya disesuaikan palingan besok nunggu pengumuman resminya ya. Kemudian memiliki STR, minimal pendidikan D3, kemudian memiliki surat keputusan pengangkatan terakhir SK dari tempat kerja yang sebelumnya. Nah, biasanya sih dokumen-dokumen yang umum yaitu ada pas foto, KTP, KK, ijazah, dan keterangan akreditasi. Nah, nanti teman-teman perhatiin waktu input seleksi administrasi, jangan sampai salah. Yang diminta itu ijazah SKET saja kah, atau gabung dengan profesi, atau gabung dengan keterangan akreditasi, itu benar-benar dibaca, karena kalau itu salah bisa gagal seleksi administrasi. Jadi nanti jika sudah keluar pengumuman resmi dari instansi masing-masing, setiap hurufnya ditandain, dibaca di stabilo, yang penting-penting ya teman-teman. Nah, untuk seleksi administrasi itu pada umumnya kalau menurut aturan BKN nomor 1 tahun 2019 yang P3K tahun kemarin itu ya biasa ngisi nomor identitas kependudukan, nama lengkap, tempat tanggal bulan lahir, kemudian kualifikasi pendidikan, kemudian jabatan yang dilamar, instansi yang dilamar, kemudian alamat email gitu-gitu. Jadi pastikan teman-teman sudah memiliki eKTP. Kalau masih dalam pengurusan biasanya nanti bisa sih melampirkan surat keterangan sedang dalam pengurusan, tapi kan sekarang belum dibuka tuh, lebih baik diurus cepet-cepet. Kemudian nanti ada surat lamaran gitu-gitu. Pas fotonya itu biasanya yang diminta 4x6 latar merah ya teman-teman, tapi nggak tahu, besok dibaca aja lagi sesuai pengumuman yang resmi. Kalau tahun sebelumnya itu latar merah. Dan ini yang paling penting, seleksi kompetensi. Nah, apa saja sih tahapan seleksi kompetensi dari P3K? Menurut Permenpan RB nomor 29 tahun 2021 itu ada 3 jenis tesnya: kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosiokultural. Untuk kompetensi teknis itu tujuannya adalah penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Jadi sesuai dengan jabatan masing-masing. Misalnya teman-teman kan daftarnya formasi dokter. Nah, jadi ya sesuai bidangnya nanti soalnya. Jadi ini kalau di CPNS itu mirip-mirip soalnya dengan SKB. Jadi ini satu kali tes. Di dalam satu kali tes itu ada soal kompetensi teknis, ada soal kompetensi manajerial, ada soal kompetensi sosiokultural. Kalau CPNS kan dibagi dua tuh ya teman-teman, SKD sama SKB. Kalau P3K dia gabung, tapi yang kompetensi teknisnya itu mirip dengan soal-soal SKB. Nah, kalau kompetensi manajerial itu bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku dalam berorganisasi yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan yang pertama integritas, yang kedua kerjasama, yang ketiga komunikasi, yang keempat orientasi pada hasil, yang kelima pelayanan publik, yang keenam pengembangan diri dan orang lain, yang ketujuh mengelola perubahan, dan yang kedelapan pengambilan keputusan. Jadi kalau dibandingkan dengan soal CPNS ini mirip-mirip dengan soal TKP ya. Nah, bentuk dari seleksi kompetensinya ini bentuknya sama kayak CPNS ya teman-teman, CAT, pakai CAT.
BKN juga. Nah, sedangkan kompetensi sosiokultural itu bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat. Misal masalah agama, suku dan budaya, namanya aja sosiokultural ya teman-teman. Nah, ini berhubungan dengan kepekaan terhadap perbedaan budaya, kemampuan hubungan sosial, kepekaan terhadap konflik dan empati. Ini juga mirip dengan soal TKP. Nah, kompetensi manajerial dan sosiokultural ini nanti disusun oleh tim penyusun naskah seleksi di bawah koordinasi Panselnas P3K, sedangkan kalau soal kompetensi teknisnya nanti dari instansi pembina jabatan fungsional. Kalau dokter ya dari instansi pembina dokter gitu. Jadi nggak akan soal dokter itu dikasih soal tentang pelajaran ini anak-anak enggak, biasanya kompetensi ini sesuai pelajaran dokter juga kayak KMPPD ya. Nah, sedangkan kompetensi manajerial sama kompetensi sosiokulturalnya mirip soal TKP. Nah, untuk kalau di SKD CPNS kan ada hitung-hitungan. Nah, kalau P3K sepertinya belum ada ya teman-teman. Nggak tahu kalau besok berubah dijadiin ada. Semoga nggak ya. Nah, kemudian selanjutnya seleksi wawancara. Tadi untuk membuktikan seleksi administrasi dan seleksi kompetensi untuk melihat moralitas dan integritas dilakukan seleksi wawancara. Nah, seleksi kompetensi dan wawancara ini dilaksanakan dengan metode CAT juga. Nah, kecuali instansi tertentu, misalnya instansi pusat sering itu mengadakan wawancaranya memang benar-benar wawancara tatap muka, tapi sebagian instansi ada yang wawancaranya pakai CAT juga, jadi wawancaranya dalam bentuk soal-soal gitu. Nanti kalau sudah lulus seleksi administrasi, maju ke seleksi kompetensi, baru kemudian nanti seleksi wawancara gitu. Untuk seleksi kompetensi tambahan, ini tidak semua instansi ya teman-teman. Biasanya ada beberapa instansi yang ingin memberikan seleksi kompetensi tambahan. Nah, di dalam peraturan Permenpan RB nomor 29 tahun 2021 paling sedikit satu jenis tes. Biasanya ini adalah kementerian yang suka nambah-nambah tes tambahan. Kalau instansi pemerintah kabupaten itu biasanya seleksi kompetensi saja sih, sama seleksi administrasi sama wawancara. Wawancaranya pun biasanya berbentuk soal. Nah, biasanya yang pusat-pusat sering ada wawancara tatap muka, ada kompetensi tambahan. Jadi nanti tergantung teman-teman ngambilnya yang formasinya di mana ya. Kemudian nilai ambang batas, ini yang paling penting. Untuk kompetensi teknis itu jumlah soalnya 90 dengan bobot nilai kalau benar 5. Jadi 5 dikali 90 nilai maksimalnya adalah 450. Kompetensi manajerial itu waktunya 120 menit, terdiri dari 25 soal. Kompetensi sosiokulturalnya 20 soal. Kalau benar dia satu poinnya 1, 2, 3, 4. Kalau TKP kan 1, 2, 3, 4, 5. Kalau manajerial 1, 2, 3, 4. Tidak menjawab 0. Jadi teman-teman jawab aja, jangan sampai kosong. Sedangkan kalau kompetensi sosiokultural itu poinnya 1, 2, 3, 4, 5. Tidak menjawab 0. Nah, nilai maksimalnya adalah 200 karena sesuai poin-poinnya. Kemudian wawancara waktunya 10 menit, itu soalnya 10 butir. Ada poin-poinnya juga, tidak menjawab 0. Jadi usahakan teman-teman menjawab aja karena tidak ada minus kan. Jadi lebih baik menjawab, setidaknya masih dapat poin. Nah, nilai maksimalnya 40. Total poin maksimalnya adalah 690 dengan jumlah soal adalah 145 butir soal, waktu 130 menit gitu ya teman-teman kalau P3K. Nah, demikian penjelasan tentang tahapan seleksi P3K. Jika teman-teman ingin membaca tentang P3K yang lebih lengkap, itu peraturannya yang pertama tentang ASN ada di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, kemudian Permenpan RB Nomor 29, BKN Nomor 1, dan BKN Nomor 18 Tahun 2020. Jika teman-teman ingin belajar bareng dengan Sharing On Me, teman-teman bisa mendaftar di WhatsApp 0852 83 20 22 78 atau Instagram CPNS Sharing On Me. Semoga bermanfaat. Jika ada yang salah saya mohon maaf. Assalamualaikum.